Halo, selamat sore. Ketemu lagi di acara Arang Aktif Live setiap hari Minggu jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, mohon maaf minggu lalu off berhubung libur Lebaran. Nah, acara ini acara apa? Di sini kami membahas mengenai arang aktif, bubuk arang aktif ya, yang digunakan sebagai obat. Ya, bukan obat, tapi digunakan sebagai obat dalam arti menyembuhkan penyakit. Beberapa waktu lalu masih ada yang bertanya di Facebook, apa sebenarnya arang aktif itu dan pemakaiannya bagaimana. Nah, ini sebenarnya sudah sering dibahas, tapi ya kami akan terus menyampaikan karena memang masih banyak yang belum tahu mengenai arang aktif. Manfaat arang aktif sebagai obat sangat luas. Berbagai penyakit bisa disembuhkan. Mengapa? Karena sebenarnya badan itu sendiri yang menyembuhkan, bukan langsung disembuhkan oleh arang aktifnya seperti obat-obatan kimia ya. Jadi bukan arang aktif yang membunuh virus atau membunuh bakteri, tapi dia menolong badan itu untuk berperang atau ya bertarung langsung dengan penyakit. Caranya bagaimana? Dengan mengikat racun-racun yang ada di dalam tubuh sehingga badan lebih ringan ya. Tugas badan itu untuk kembali kepada tubuh yang sehat itu lebih ringan. Karena pada dasarnya penyakit disebabkan oleh racun yang menumpuk di dalam tubuh. Dan di sini kami tidak menjanjikan kesembuhan ya. Kesembuhan itu adalah usaha Anda, ya itu akibat doa dan tentu juga akibat doa dan tergantung usaha Anda. Kami menyampaikan pengalaman-pengalaman yang bisa Anda gunakan sebagai referensi atau acuan ya. Jadi tidak ada jaminan, kami tidak menjanjikan kesembuhan. Kami bukan jualan di sini ya. Kalau jualan mungkin menjanjikan kesembuhan, tapi di sini bukan jualan, cuma membagikan pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Dan ini bukan pengetahuan tradisional yang tidak jelas asalnya dari mana, tapi cara kerja arang itu sendiri dan bahwa arang itu membantu badan untuk menyembuhkan dirinya itu sudah sering dituliskan juga dalam artikel-artikel ilmiah atau jurnal-jurnal ilmiah. Dan cara kerja arang mengikat racun itu juga tentu diakui oleh dunia kedokteran. Makanya arang aktif digunakan di unit gawat darurat ya untuk mengatasi orang yang keracunan. Jadi kami di sini menyampaikan bahwa dengan cara kerja itu arang aktif ternyata bermanfaat untuk banyak masalah lainnya. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian ya dari Saudara Agus mengenai bagaimana dia membantu seorang ibu ya, seorang wanita sembuh dari penyakit kanker payudara. Ya, kami tidak beliau tidak mengkonfirmasikan dengan diagnosis dari dokter ya, tapi beserta beliau ada dokter dan melihat dan sepertinya itu adalah kanker payudara. Ini sebenarnya sudah sempat kita tayangkan ya, atau sempat diceritakan oleh saudari Andri sekitar 3 minggu yang lalu, cuma karena kondisi koneksi yang tidak baik, saya rasa agak susah ya, sulit didengar dan sulit dimengerti. Jadi kali ini kami ulangi lagi dan langsung oleh saudara Agus yang langsung berinteraksi dengan ibu atau wanita tersebut. Oke, saya akan tampilkan videonya ya. Jadi arang aktif dan kanker payudara.
Halo, selamat sore. Senang dapat berjumpa kembali di program ini. Nama saya adalah Agus Prawoto, dan ini adalah keluarga saya, Andri Sudrajat istri saya, Nesya Aglito, dan Joshua. Saat ini saya akan memberikan cerita pengalaman hidup saya ketika saya bertugas di Papua. Saya ditugaskan di desa Sogokmo. Jaraknya dari Kota Wamena itu kurang lebih 1 jam. Saya tinggal di sekolah di mana saya mengajar di tempat itu. Satu kali ketika saya berada di rumah bersama dengan teman-teman saya, ada satu orang ibu yang datang ke tempat kami. Dia membutuhkan pertolongan kami untuk masalah penyakitnya. Lalu saya bersama dengan teman saya menanyakan, Mama sakit apa? Lalu mama ini menunjukkan penyakitnya di bagian payudaranya. Kemudian saya memanggil teman saya yang kebetulan dia adalah tenaga medis, ya, akan selesai kedokterannya. Lalu dia melihat akan penyakit tersebut. Kemudian dia mengatakan kepada saya bahwa Agus, dia ini kelihatannya seperti penyakit kanker payudara. Kenapa? Karena menurut ibu ini belum 2 minggu dia sudah memiliki lubang di bagian payudaranya yang sebesar kelereng yang besar, ya. Dan dalamnya itu kurang lebih 1 ruas jari saya. Kemudian teman saya ini mengatakan, oke, mari kita ke dalam, ke tempat ruangan obat kami. Kami tidak memiliki obat yang cocok untuk sakit tersebut, tapi kami memiliki charcoal, bubuk charcoal. Kemudian saya dengan teman saya mengolahnya, mencampurnya sampai membentuk pasta. Kemudian kami akan tempelkan di payudara yang luka tersebut. Saya katakan sama mama ini, Mama, kami sudah kasih obat. Jadi Mama nanti minggu depan datang lagi. Saudara-saudara, rumah dari mama ini cukup jauh, ya, 1,5 jam kalau pergi saja. Pergi pulang 3 jam. Jadi saya katakan sama mama ini, minggu depan datang kembali lagi untuk mengganti charcoal yang sudah kami tempelkan, ya. Selain itu juga kami memberikan vitamin bagi dia, obat vitamin saja. Saudara-saudara bisa bayangkan bahwa seharusnya charcoal ini diganti kurang lebih 6-8 jam, ya. Diganti kembali dengan yang baru. Tetapi sungguh luar biasanya ketika mama ini datang seminggu kemudian, saya melihat satu perubahan yang luar biasa, ya. Saya membuka charcoal tersebut dan melihat lukanya sudah tertutup. Bisa dikatakan 80%. Dan kemudian saya senang sekali. Saya panggil lagi teman saya, kami olah lagi charcoal tersebut dan kami tempelkan lagi di payudaranya yang sakit tersebut. Sambil saya bilang, Mama, tempel, ya. Kami sudah tempel. Kemudian Mama minum obat ini, ya, multivitamin saja. Akhirnya dia kembali lagi, dan 1 minggu kemudian dia datang lagi untuk mengganti charcoalnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dia sangat kaget juga, dan kami juga sangat kaget. Ketika kami membuka charcoal tersebut, maka sudah tertutup dengan baik, ya, luka yang ada di payudaranya tersebut. Sungguh luar biasa. Bagi saya ini adalah pengalaman yang luar biasa yang pertama kali saya alami dalam hidup saya, ya. Dengan menggunakan charcoal, penyakit tersebut dapat sembuh dan tertutup dengan baik. Jadi inilah pengalaman hidup saya yang saya bisa berikan. Semoga dengan kisah ini kita semua dapat mencoba,
ya, mencoba tentunya dengan penuh kerendahan hati kita ya berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar ya charcoal ini dapat berfungsi dengan baik untuk tubuh kita. Terima kasih telah mendengarkan pengalaman ini. Semoga dapat bermanfaat. Iya, terima kasih Saudara Agus ya, sudah direkam. Jadi beliau tidak ada hari ini di sini, tapi pengalamannya sudah direkam dan tadi baru kita saksikan. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi ini bukan hanya sugesti atau charcoal di sini bukan berperan hanya sebagai placebo ya. Artinya karena orang itu yakin maka sembuh, itu bisa terjadi memang. Tapi kita tahu persis bahwa charcoal memang mengikat racun-racun, dan ini sudah bukan pengalaman pertama. Ya, sudah banyak kita dengar bagaimana charcoal menyembuhkan luka ya, atau apa yang kita duga sebagai kanker ya. Dan kita bersyukur bahwa ibu itu bisa mengatasi penyakit masalah yang dia alami dengan charcoal. Charcoal ini bahasa Inggris ya. Jadi bahasa kerennya mungkin charcoal, tapi dalam bahasa Indonesia itu arang. Charcoal itu arang. Jadi arang aktif itu bahasa Inggrisnya activated charcoal. Jadi yang dimaksud tadi charcoal adalah arang. Dan arang dan arang aktif bedanya apa? Dua-duanya sebenarnya bermanfaat, ada khasiatnya, tapi jauh lebih berkhasiat lagi arang aktif. Arang aktif adalah arang yang diaktifkan. Diaktifkan artinya permukaannya itu dibuat menjadi semakin luas. Permukaan dari butir-butir arang yang halus sekali itu, semakin halus dia semakin luas, dan dengan pengaktifan, dengan cara dipanaskan, maka akan luas permukaan yang mengikat itu akan semakin besar. Jadi 1 sendok makan arang aktif itu luas permukaannya yang mengikat itu sebesar 1 lapangan bola ya. Sangat luas. Jadi semakin halus semakin besar luas permukaannya dan semakin kuat daya ikatnya. Itulah yang kita sebut dengan arang aktif. Tentu ya, penyakit kanker ini bukan penyakit yang mudah ya. Dan tidak jarang setelah kesembuhan akan datang lagi. Jika tidak dilakukan perubahan dalam pola hidup. Kebanyakan kanker, tidak semua, tapi kebanyakan kanker adalah akibat pola hidup yang tidak baik, yang dilakukan bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, sehingga menyebabkan setelah itu kanker terjadi. Jadi untuk menyembuhkan tidak gampang, tidak mudah. Tapi kita bersyukur kalau sudah sembuh dengan bantuan arang. Dan yang perlu dilakukan adalah agar tidak kembali lagi, yaitu dengan merubah pola hidup menjadi pola hidup yang lebih sehat ya. Makanan-makanan yang alami, badan yang dibiasakan untuk bergerak ya, pikiran yang positif, mengurangi rasa cemas, rasa khawatir ya. Ya makanya tadi disebutkan pada akhir dari kesaksiannya perlu berdoa ya. Berdoa itu membuat kita tenang ya, tenang dan yakin. Oke, demikian kesaksian pada hari ini. Semoga bermanfaat menjadi dan bisa menjadi referensi dan memotivasi rekan-rekan yang ingin mendapatkan kesembuhannya. Kita jumpa lagi minggu depan pada jam yang sama, jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat.